Rekor. Nah, Info. continue saja. Ada gangguan suara di sini. Bismillah. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi syukur hari wabarakatuh. ini kita diberikan kesempatan bisa melanjutkan Salam. lagi kuliah mata kuliah pelabuhan, perkuliahan pertemuan ketiga, ya. Kesempatan ini saya perlihatkan kembali ini penggunaan apa classroom ya. Jadi kalau kita klik pelabuhan di sini, link yang sudah saya berikan akan masuk seperti ini. Di forum akan Absen, Pak. muncul file yang paling akhir saya upload. Nah, ini bisa dilihat dari absen. Nah, kalau melihat file foldernya, nah, klik tugas kelas, maka akan muncul di situ folder. Ada video perkuliahan, ini upload video yang saya ngajar, buat YouTube, jadi YouTuber. Kemudian di bawahnya ada absen. Nah, untuk kelas B, sudah ada pertemuan dari 1 sampai 16, kelas A. Nah, jadi silakan di absen ya, kelas A. Ini kelas A, sudah 6 orang absen, pertemuan 1, pertemuan kedua 2 orang. Cara absen tinggal klik saja di komentar. Nah, di komentar, tulis saja nama dan NPM. Nama dan NPM ini sudah ada contohnya. Ini cara mau absen. Ya, sangat mudah. Ada cara lama juga, tapi saya tidak buat ya, absensi. Ini saya buat langsung saja di komentar, tulis nama dan NPM akan terlihat. Nama dan NPM-nya. Sekarang perkuliahan ketiga, di sini bisa Anda absen. Ini baru 1 orang, Muhammad Inul Yakin, 06, angkatan 2020. Nah, silakan di absen. Selanjutnya ada materi. Ada evaluasi pembelajaran, ini untuk menilai perkuliahan yang dilakukan dan memberikan masukan supaya kuliahnya bisa lebih baik lagi tahun depan. Nah, ada juga video pembelajaran, ya ini bisa diklik dan ada video-video yang bisa menambah wawasan kita tentang mata kuliah pelabuhan. Ya, ada beberapa video. Silakan, kalau ada kuotanya, silakan menonton. Bisa menambah pengetahuan Puasa, Pak. tentang pelabuhan. Selanjutnya materi, nah, ada di sini. Ya, materi ketiga sekarang. Nah, ini saya baru upload juga materinya tentang pembinaan pendidikan karakter. Jadi materi untuk pelabuhan sudah ada. Nah, kalau perkuliahan ketiga ini ada materi dan juga tugas ya. Selalu setiap saat ada tugas. Untuk mengerjakan tugas tinggal klik saja nanti muncul. Nah, ini tugas. Si email, nama, NPM, kelas. Kemudian ya jawab pertanyaan. Apa itu perencanaan pelabuhan? Nah, persyaratan standar operasi pelabuhan perikanan, apa saja aspek perencanaan pelabuhan, dan terakhir hikmah, apa pelajaran penting yang bisa diambil dari karakter Nabi Harun alaihissalam. Ini terbalik ini tunggu diperbaiki dulu ini, bisa diperbaiki. Nabi Harun, Nabi. Pak, ini classroom. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke perkuliahan. Ya, mudah-mudahan tidak terganggu Kenapa jaringan. lagi Isnal? Suara saya mudah-mudahan bisa didengar. Oke. Ini materi bisa dibaca sebagai jawaban dari pertanyaan tadi ya.
Nah, di sini dijelaskan tentang pelabuhan pada perkuliahan pertama, kedua. Ya, pertemuan ketiga, materinya kedua. Nah, ini perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar perencanaan pelabuhan. Kemudian yang kedua, parameter yang berpengaruh. Ya. Nah, parameter tersebut digunakan untuk merencanakan fasilitas utama, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang dari pelabuhan. Nah, suaranya mungkin agak terganggu. Nah, Tidak apa-apa, Pak. berikutnya, standar operasi pelabuhan perikanan yang memberikan persyaratan umum yang harus dipenuhi. Nah, ini ya, yaitu alur pelayaran aman. Alur pelayaran aman, kemudian ukuran kedalaman kolam pelabuhan cukup memenuhi kebutuhan kapal yang berlabuh, bisa merapat kapal di pelabuhan. Yang ketiga, tempat berlabuh, ya, tentunya kolam pelabuhan terlindung dari serangan gelombang. Dan keempat, tersedia cukup ruang untuk melakukan aktivitas bongkar muat. Nah, terakhir, tersedia fasilitas pendukung yang memadai. Aspek perencanaan pelabuhan yang penting itu ada beberapa. Di antara yang pertama, ini dalam perencanaan, terus diperhatikan karakteristik kapal. Karakteristik kapal rencana. Ya. Nah, ini merupakan bagian dari tugas besar ya. Jadi, untuk merencanakan fasilitas pelabuhan, pembangunannya itu salah satunya direncanakan kapalnya. Jadi ada karakter, ada apa, klasifikasi kapal, ini ukurannya, dimensinya, ada panjangnya LOA, ada lebarnya, nah, ada draft, freeboard, ada kecepatan merapat, sudut merapat, nah ada datanya. Ini contoh sebuah kapal ya, 30 JT, 30 JT, 30 GT, bahasa Indonesia GT. Nah, ini karakteristik kapal. Untuk tugas besarnya sudah jadi, sudah bisa diambil. Siapa yang mau ambil nanti bisa melalui cutting atau ambil sendiri. Sudah saya buat, tinggal apa diambil ya, berapa orang mahasiswa nanti bisa disesuaikan. Satu lembar karena di print, jadi bayar biar printnya saja 3.000, asistensi 3.000, jadi 6.000 dua lembar. Nah, ini kita membahas sedikit ini juga tentang pekerjaan tugas besarnya. Ini membantu dalam perencanaan pelabuhan dan perencanaannya sama. Tentunya diperhatikan karakteristik kapal terlebih dahulu. Kapal ukuran besar atau kecil yang dirancang untuk merapat di pelabuhan. Yang kedua, karakteristik hidroseanografi. Ya, ini data pasang surut. Nah, pengamatan pasang surut biasa dilaksanakan 15 hari dengan pembacaan ketinggian air selama 1 jam. Jadi ada alat yang kemudian membaca ketinggian air. Bisa dilihat di pelabuhan itu, tilong, nah, ada alatnya. Itu mengukur. Alat hidroseanografi. Nah, ini rumusnya, elevasi 0 Pascal. Ya. Sama dengan TP tambah BT1 kurang BT2. TP apa itu? Tinggi titik patok terdekat dengan Pascal, dan BT1 BT2 itu bacaan benang tengah. Ya. Baik di patok maupun di Pascal. Ini bisa kita lihat ya bacaannya. Pascal. Peningkatan leveling. Nah, ini leveling Pascal. BT1, BT2 ini dibaca oleh patok ketua. Dan lihat muka airnya. Penentuan jenis pasang surut menurut rumus NF. Nah, ini sudah ada.
Jadi NF ini sudah ada rumusnya dan juga jenis masa-masa yang akan maksud datang. untuk nilai NF sudah ada. Dan akhirnya dengan Ini mengucapkan puji dan syukur perhitungan-perhitungan. kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sudah dibuat juga tabel komponen pasang surut sesuai hasil pengamatan. Ini contohnya. Ada amplitudo, ada beda fase, ada komponen utama bulan, komponen utama matahari, komponen eliptis bulan, dan seterusnya. N2, S2, N2, K2, nah sudah ada datanya. Hasil pengamatan. Contoh di sini ada perhitungan berdasarkan komponen yang telah didapatkan, dapat diketahui sifat pasang surut yang terjadi. Nah, rumusnya ini F. Ya. Nah, dari nilai F, Farmazalt ini didapatkan berada di 0,25 sampai 1,5. Jadi F di antaranya. Ini 1,51. Jadi nilainya 0,25 sampai 1,51. Lebih besar ternyata dari 1,5. Maka pasang surut dikategorikan dalam pasang campuran dominan semi diurnal. Jadi ini dari hasil perhitungan. Nah, ini bisa dilihat harga elevasi acuan di lokasi. Ada singkatan-singkatan ini. Apa itu? HHWL, nah, Highest High Water Level. Data LLWH-nya sudah ada ini. Elevasi terhadap LLWL. Jumlah kejadian. Kemudian berikutnya gelombang rencana. Nah, apa itu FETS? FETS adalah daerah pembentukan gelombang. Diasumsikan memiliki kecepatan dan arah angin yang relatif konstan. Panjang FETS efektif itu LF1 ya. Rumusnya. Panjang FETS. Nah, berikutnya gambar peta FLETS. Ini contoh kawasan perairan Pelabuhan Bengkunat. Nah, ini dibuat petanya. Ada pulaunya, ada titik, dibuat peta. Peta FLETS namanya. Sudah ada garis-garis. Ini Kambal Windros. Di kawasan perairan pelabuhannya. Kemudian gelombang rencana pun ini didapat. Didapat gelombang rencana dengan memprediksi kejadian angin maksimum dengan periode tertentu. Nah, ditabelkan di sini dari tahun 2001 sampai 2005. Jadi ada data tinggi gelombang maksimum. Sekian. Maksimum 3,7 2001, 2,6 2002, dan ada 2005 2,79. Nah, didapat nilai tinggi gelombang tiap-tiap periode ulang. Nah, sudah ditabelkan juga. Nilai ekstrimnya. 100, 2, 25, 50, 100, 200 tahun ke depan. Nah, sudah ada datanya. Ya, jadi selesai materi kita ini dalam hal merencanakan pelabuhan. Jadi perlu beberapa data. Kalau di sini dibahas ada 2 data ya. Data karakteristik kapal dan karakteristik hidrosionografi. Ya, inilah materi kita pada kesempatan ini. Kemudian ya, bisa dikerjakan di tugas ya sekarang. Bagaimana aspek perencanaan pelabuhan sudah ada ya. Bagaimana standar operasi pelabuhan perikanan. Nah, bagaimana perencanaan pelabuhan. Nah, sudah ada. Silakan dikerjakan. Akhirnya saya tutup perkuliahan kita ini dengan materi pengembangan karakter. Ya, kita akan membahas tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Nah, sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini sahabatnya bersama-sama dengan Nabi Musa. Nah, ini sesuai ya dengan tujuan pendidikan kita, pendidikan tinggi,
samping beriman, bertakwa, ini menjadi target yang dicetak oleh pendidikan tinggi, juga berakhlak mulia. Sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, dan seterusnya. Jadi yang merah ini ada berakhlak mulia, iman, bertakwa. Sambil kreatif, kompeten, cinta Indonesia dan Pancasila, juga bertakwa dan berakhlak mulia. Yang mudah-mudahan bisa terbentuk dengan materi-materi ya karakter. Karena memang terbentuknya karakter tidak bisa begitu saja, tapi harus mendapatkan ilmunya. Jadi perguruan tinggi kita sudah membuat tujuan pendidikannya. Nah, ini sama. Jadi mahasiswa diharuskan ya, mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kemampuan teknik dan juga kemampuan karakternya, akhlak yang baik. Ini sudah diarahkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita juga, Ki Hajar Dewantara, dan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim ya. Jadi mahasiswa harus punya perannya. Nah, tentu saja perannya tentunya berbagai. Beberapa peran bisa dimiliki oleh mahasiswa. Kemampuan-kemampuan bisa dipelajari. Nah, sekarang dalam proses belajar, maka bisa dibuat item-itemnya. Apa yang akan ingin jadi seperti apa? Nah, Anda bisa bisa menguasai ilmu perencanaan pelabuhan, maka bisa dipelajari. Ingin bisa membaca Quran misalnya, maka harus dilakukan proses pembelajaran. Anda bisa capai apa yang Anda inginkan, punya kemampuan profesional di bidang yang Anda pelajari, yang Anda telaten. Itu harus Anda pelajari. Anda buat perencanaan, apa yang Anda ingin menjadi seperti apa, kemudian Anda lakukan belajar. Dengan begitu Anda bisa menjadi orang yang menguasai ilmu teknik, juga menguasai karakter. Punya moral etika yang baik. Nah, seperti ini, unsur sikap yang harus dimiliki lulusan perguruan tinggi. Anda bisa dapat itu kalau Anda sudah rancang dari sekarang perencanaannya dan Anda lakukan pembelajaran. Beberapa tahun ke depan Anda akan bisa menguasai. Nah, ini ada organisasi mahasiswa juga mulai memiliki peran. Jika aktif organisasi mahasiswa, Anda juga buat kegiatan sebentar itu, sebentar yang ada kegiatan. Nah, itu bisa aktif dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, bisa menambah wawasan kita dalam membahas kehidupan sehari-hari. Kalau sebentar itu kegiatan tentang apa pemilu kota salah. Jadi bisa menambah wawasan bagaimana tentang politik. Jadi politik itu bagian dari kehidupan, di mana kita tidak bisa lepas dari politik. Nah, politik itu pelaksananya itu masyarakat, termasuk mahasiswa, dosen, dan juga pemerintah. Ada dua politik. Jadi politik itu riayah syu'unil ummah. Bahasa Arabnya asiasah. Politik itu riayah syu'unil ummah, mengurus masyarakat, mengurus urusan umat. Artinya membahas masalah, apa masalah yang sedang update sekarang. Nah, misalnya membahas tentang hukum, Sambo misalnya, bagaimana hukumnya kalau membunuh, misalnya itu masalah dibahas, itu namanya politik. Kalau solusinya tidak kembali ke Al-Quran, itu bukan politik Islam, politik kotor kata. Jadi politiknya kembali ke solusi Al-Quran, itulah politik Islam namanya. Karena solusinya Al-Quran. Dan itu dilakukan oleh mahasiswa, oleh masyarakat, itu dengan berbicara solusinya. Sedangkan yang melaksanakan itu pemerintah. Pemerintah yang menerapkan kalau hukuman untuk pembunuh ya dibunuh, itu pemerintah yang terapkan. Kalau mahasiswa yang terapkan, masuk penjara lah mahasiswa. Dosen yang amalkan, masuk penjara. Jadi perlu kita kembangkannya, kemampuan politik ya. Dengan bergabung di organisasi mahasiswa, sehingga di samping punya kemampuan teknik, punya karakter, juga punya kemampuan politik. Dalam membahas masalah masyarakat, solusinya ke arah yang tuntas, yaitu dengan aturan yang diridhoi oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk itu sekarang kita masuk pada pembahasan karakter. Coba kita ambil karakternya bagaimana Nabi Harun alaihissalam. Nah, Nabi Harun alaihissalam ini adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Ya, mereka ini bersaudara. Bersama Nabi Musa alaihissalam, Harun
alaihissalam mendakwakan agama Allah melawan kekejaman Fir'aun. Dan inilah akan melakukan perlawanan ini. Ini mirip mahasiswa di tahun zaman Soeharto, 90-an, 80-an ini mereka melakukan perlawanan. Dan kebanyakan yang melakukan perubahan itu adalah mahasiswa. Ingin terjadi perubahan di masyarakat. Hanya solusinya mungkin belum Islam. Cara politiknya mereka belum Islam karena belum kembali ke Al-Quran. Di perubahan yang benar, kalau melakukan perlawanan yang benar adalah perlawanan yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Menjadikan agama Allah sebagai pedoman. Merubah yang buruk menjadi yang baik sesuai dengan standar dari Tuhan. Jadi ini contoh perlawanan yang benar dilakukan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nah, Nabi Harun alaihissalam ini sangat fasih bicaranya, lancar bicaranya, dan memiliki pendirian yang teguh. Nah, karena itu Nabi Musa alaihissalam berdoa karena beliau terganggu lisannya, lidahnya, waktu kecil itu disuruh oleh Fir'aun memilih mana makan, bara api atau roti. Nah, dia pilih roti sehingga dia dibiarkan hidup. Nah, sehingga lidahnya itu karena bara api jadi bicaranya agak terganggu. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah, saudaraku Harun lebih fasih daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Harun alaihissalam membantu berdakwah, menyampaikan kepada Fir'aun. Haman, Fir'aun ini penguasa. Haman dan Korun ini pengusaha. Nah, jadi yang menguasai negara ini yang berbuat zalim ada dua, penguasa dan pengusaha. Nah, lahirlah kondisi negara yang zalim ya, yang zalim. Jadi penguasa membutuhkan pengusaha agar mendapatkan dana yang besar untuk kekuasaannya. Kalau sekarang ini pemilu dan pengusaha juga membutuhkan ruang yang luas untuk berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan itu didukung oleh penguasa. Jadi ini satu paket ini. Seperti mata uang koin kiri dan kanan itu satu paket, tidak bisa lepas. Jadi penguasa dan pengusaha ini mereka lah yang melakukan kezaliman ya, melakukan kerusakan. Jadi dua yang nyata-nyata melakukan kerusakan itu adalah penguasa dan pengusaha. Penguasanya Fir'aun, penguasanya Haman dan Korun yang terkenal. Ini luar biasa kekayaannya. Di pintunya saja dikunci, kuncinya itu diangkat oleh beberapa orang, saking besar kuncinya. Bagaimana dengan bangunan? Luar biasa banyak kekayaannya. Nah, kemudian Nabi Musa dan Harun ini berdakwah kepada mereka. Nabi Harun menemani Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan kitab Taurat, mengajak kaumnya beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, Nabi Harun alaihissalam menyampaikan kepada Fir'aun, dia yang pintar, yang lisannya fasih, yang berbicara, menyampaikan kepada Fir'aun bahwa kami adalah utusan Allah, Rasulullah, Rabb semesta alam, lepaskanlah Bani Israel dan jangan siksa mereka. Harun dan Nabi Musa menasihati Fir'aun agar tidak menyiksa Bani Israel. Karena ini Fir'aun telah menyiksa Bani Israel. Anak-anaknya dibunuh, yang lahir dan laki-laki dibunuh. Jadi dinasihati oleh dua nabi. Nah, penyihir Raja Fir'aun tatkala didatangi oleh Nabi Musa dan Harun, penyihir, dia punya penyihir-penyihir, ya, para penyihir ini menyihir tali menjadi ular-ular kecil. Dan ular itu menyerang Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat itu menjadi ular yang sangat besar. Dan ular yang besar itu menelan habis. Semua ular kecil ditelan, dia makan habis. Nah, akibatnya seluruh tukang sihir, semua tukang sihir ini dari Bani Israel, itu kemudian takjub. Mereka takjub dan heran. Mereka berkata, ini bukan sihir, ini mukjizat.
kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Nah, Firaun pun murka, dia marah. Bukannya beriman, dia malah memilih kufur. Dia perintahkan agar penyihirnya sendiri yang beriman itu disiksa. Nah, dan dengan izin Allah Ta'ala, dakwah Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam diterima oleh sebagian kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam laut. Jadi Nabi Musa dan Bani Israel yang penyihir yang sadar pergi dikejar oleh Fir'aun. Mereka melewati lautan, di belah lautan. Fir'aun dan pasukannya masuk. Sampailah Nabi Musa dan Harun di sebelah bersama para penyihir yang sudah sadar. Firaun masih di tengah laut. Nah, dikembalikan lagi laut, tenggelamlah mereka. Nah, itulah kisah dari Nabi Harun alaihissalam, sehingga kita bisa ambil hikmah pelajaran karakter apa. Yang pertama, ketika berbicara harus jelas dan fasih, jelas dan fasih bicaranya. Kemudian selalu berbicara yang baik dan berani menyampaikan kebenaran. Dan ketiga, selalu menjaga saudaranya dan selalu melakukan kebaikan bersama. Jadi ini hikmah yang bisa kita ambil ya. Berbicara harus jelas dan fasih, berbicara yang baik dan berani menyampaikan kebenaran, dan selalu menjaga saudaranya dan selalu melakukan kebaikan bersama. Tidaklah seorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang cintai untuk dirinya sendiri. Hadis. Jadi demikian kuliah kita pada kesempatan ini. Selanjutnya yang belum di absen, ada yang belum di absen, bisa ditulis ya, karena saya tidak dengar suaranya, terganggu laptopnya. Ada nomor 5, Adrian. Ada 28, Fahri. Tiga, 2, sudah. Yang lainnya ini, kalau boleh ditulis di kolom, di chatting atau dirubah namanya ini. Soalnya susah kalau tidak ada NPM-nya ini. Di absen. Tidak kedengaran suara suami. Alan Dedi Fasio, berapa itu? Alan Dedi Fasio. Ada kebetulan terlihat. Ifnal Septian mana nih? Ifnal Septian. Ya. Sebelumnya saya tutup dulu recordingnya ya dan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbal alamin.